Halo pemirsa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Kabar Kapos Sepekan edisi Minggu 6 Mei 2021 kembali bersama Anda, bersama saya Dina Lorenza. Saya akan hadirkan sejumlah informasi yang terangkum dalam kabar Kapos Sepekan. Berikut berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan pemerintahan Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, melakukan pemerintahan kesehatan masyarakat di kelurahan setempat melalui program kegiatan studi status gizi Indonesia atau SSGI. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan pemerintah Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat di kelurahan setempat melalui program kegiatan studi status gizi Indonesia atau SSGI. Kegiatan yang berlangsung di Rukun Tetangga 8 Handel Berkat Makmur, Kelurahan Selat Utara dilaksanakan selama 3 hari beberapa waktu lalu. Melalui kegiatan yang ada, disambut baik dan penuh antusias warga setempat untuk membawa balitanya diperiksa kesehatan oleh tim kesehatan mulai dari timbangan berat badan, tinggi badan, mengukur kondisi tubuh balita, kebersihan, dan lain sebagainya. Herlina, salah satu warga yang membawa balitanya untuk ikut serta dalam program SSGI tersebut, mengaku senang dan menyampaikan ucapan terima kasih atas adanya kegiatan tersebut. Diharapkan kegiatan yang ada tetap terus berlanjut agar kesehatan balita dan ibu hamil dapat diketahui sejak dini. Sangat bagus sekali Pak Ai, untuk masyarakat yang punya balita, mendukung. Jadi gimana Bu harapannya Bu dengan adanya ini? Harapannya kalau bisa dilakukan setiap bulan. Gitu ya Bu. Sementara itu, Lurah Selat Utara Rahmat M. Nur mengatakan bahwa ada sebanyak 120 sampling yang diambil oleh tim kesehatan yang terdiri dari anak balita maupun ibu hamil 9 bulan. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui standar gizi masyarakat di Kelurahan Selat Utara, termasuk juga kebersihan dan sanitasi yang ada di lingkungan setempat. Jadi di sini ada 120 sampling yang diambil. Jadi untuk 120 sampling yang diambil itu anak balita dan ibu hamil usia di atas 9 bulan. Tujuan untuk mengetahui status standar gizi warga-warga yang ada di Kelurahan Selat Utara. Sementara dalam kegiatan tersebut, balita dan ibu hamil usai diperiksa kesehatannya langsung diberikan makanan tambahan gizi oleh tim kesehatan. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Karena dinilai sangat membantu melakukan pencarian dan pertolongan korban kecelakaan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palangkaraya, Kalimantan Tengah memberikan piagam penghargaan sebagai bentuk terima kasih untuk 3 relawan barisan pemadam kebakaran di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Alhamdulillah, bulan ada. Karena dinilai sangat membantu dalam melakukan pencarian dan pertolongan korban kecelakaan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palangkaraya, Kalimantan Tengah memberikan piagam penghargaan sebagai bentuk terima kasih untuk 3 relawan barisan pemadam kebakaran di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Subbagian Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Palangkaraya, Adliandi Salman, kepada 3 relawan barisan pemadam kebakaran di daerah setempat, yakni BPK Tirta Borneo, Semangat Baru 10, dan Putra Mahakam Kapuas. Kepala Subbagian Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Palangkaraya, Adliandi Salman, mengatakan pemberian piagam ini adalah sebagai bentuk terima kasih untuk 3 relawan barisan pemadam kebakaran di Kuala Kapuas karena turut serta membantu pihaknya dalam setiap melakukan pencarian dan pertolongan korban kecelakaan di wilayah setempat. Menurut Salman, keberadaan relawan-relawan di sejumlah daerah khususnya di Kabupaten Kapuas sangat membantu sekali Basarnas dalam melakukan upaya pertolongan pertama terhadap korban baik kecelakaan air maupun di darat. Dikatakan pria yang akrab disapa Salman ini bahwa tujuan pihaknya datang ke Kapuas selain memberikan ucapan terima kasih juga sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan sejumlah relawan yang ada di daerah setempat. Ini cuma sekadar ucapan terima kasih kepada teman-teman. Sebenarnya tidak cukup dengan hanya sekadar pelakat lah. Dan makanya saya berniat ke sini untuk lebih ibaratnya merekatkan lah
untuk lebih dekat dengan teman-teman agar kedepannya nanti pada saat ada musibah ataupun bencana kita bisa bekerja sama lagi. Bahkan mungkin tidak hanya pada saat musibah dan bencana, bisa lebih meluas ke kegiatan sosial yang lainnya, juga kegiatan yang lain. Jelas untuk meningkatkan kerjasama lah, karena tidak kami pungkiri bahwa keterbatasan personil kami di kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya sangat terbatas, dan kami sangat terbantu sekali dengan teman-teman potensi yang ada di Kapuas. Juga sesuai dengan motonya Basarnas, Quick Response Search and Rescue, dan teman-teman yang ada di Kapuas ini mempercepat respon time kami untuk melakukan pertolongan apabila ada musibah atau kecelakaan. Sementara itu, Rahmat M. Nur, salah satu ketua relawan Barisan Pemadam Kebakaran Tirta Borneo Kapuas, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Basarnas Palangkaraya yang sudah memberikan piagam penghargaan ini. Ya, kami dari relawan Kabupaten Kapuas, dari BPK Tirta Borneo Kapuas, dari Semangat Baru 10, terus dari BPK Putra Makam, mewakili kawan-kawan relawan Kapuas. Terima kasih kepada Basarnas Palangkaraya yang telah memberikan support atau penghargaan kepada kami dan bersedia berkunjung ke posko kami, sehingga ini nanti membuat semangat kawan-kawan bekerja di lapangan. Dan tadi juga beliau memberikan motivasi kepada kawan-kawan, semoga kegiatan silaturahmi ini selalu terjalin, dan biar bagaimanapun kita bersama institusi resmi dengan Basarnas itu tetap terjalin dalam melakukan kegiatan sosial, pencarian dan pertolongan di tingkat lapangan. Rahmat menambahkan dengan adanya piagam penghargaan yang diberikan ini semoga dapat lebih semangat lagi relawan Kapuas untuk turun ke lapangan dalam menolong orang yang tertimpa musibah. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Kurang lebih ada 6 unit rumah warga di Handal Berkat Makmur, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, pada Selasa siang terendam air pasang. Kurang lebih ada 6 unit rumah warga di Handal Berkat Makmur, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada beberapa waktu lalu terendam air pasang. Naiknya air ke pemukiman warga setempat tersebut sudah terjadi 2 hari ini. Dan ini akibat meluapnya air sungai Kapuas sehingga air menggenangi sejumlah pemukiman penduduk dan jalan-jalan yang ada. Air pasang yang merendam rumah dan jalan di lingkungan setempat terjadi setiap tahun. Namun untuk tahun ini sedikit berbeda pada tahun sebelumnya dengan ketinggian air 25 hingga 30 cm dari rumah penduduk. Mas Rumi, salah satu warga setempat yang rumahnya turut terendam air pasang, mengaku bahwa air yang menggenangi rumahnya tersebut terjadi sudah 2 hari ke belakang. Air pasang ini naik setiap siang hari sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan kemudian pada sore harinya berangsur-angsur surut kembali. Hah? 2 hari dah. 2 hari. Sampai kemana ini tingginya airnya masuk ke sampai ke Selando sini nah. Oh iya ya. Kalau pangkarak ini nah. Ini memang setiap tahun apa gimana? Setiap tahun naik. Setiap tahun ya. Pasang gitu. Iya. Air naik sampai ke rumah ya. Iya, sampai ke rumah Bang. Oh ya. Sementara itu, dalam rangka upaya antisipasi dan pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat air pasang tersebut, Lurah Selat Utara Rahmat M. Nur melakukan pemantauan dan sekaligus memberikan imbauan kepada warga setempat. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya bahwa air pasang yang menggenangi rumah warga setempat ini merupakan air pasang yang cukup tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi informasi yang kita himpun dari masyarakat ini pasang setiap tahunnya. Jadi seperti ini teman, tahun ini kayaknya lebih dalam daripada tahun sebelumnya. Kalau tadi kita masuk ke rumah beberapa warga yang mengelam, itu ada kurang lebih dari lantai rumah itu sekitar 25 cm sampai 30 cm ke dalam. Dari lantai rumah. Kalau dari jalan ini masing-masing ada sampai lutut. Untuk sementara ini hanya untuk rumah, untuk sekolahan itu masih aman. Tempat-tempat ibadah aman, jadi hanya rumah ada sekitar 6 buah rumah warga yang terendam. Rahmat menghimbau kepada masyarakat setempat untuk tetap waspada dengan adanya air pasang tersebut. Yang pertama, untuk dapat memperhatikan anak-anaknya maupun aliran listrik yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI
dan Kewarcap Pramuka setempat menyalurkan bantuan bagi korban terdampak banjir di wilayah Hulu Kapuas. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Kewarcap Pramuka setempat menyalurkan bantuan bagi korban terdampak banjir di wilayah Hulu Kapuas. Bantuan yang disalurkan berupa bahan kebutuhan pokok serta paket perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, dan alat tulis. Penyaluran bantuan banjir tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kapuas, Suwarno Muriat, didampingi sejumlah jajaran dinas pendidikan setempat. Suwarno Muriat mengatakan bantuan kebutuhan pokok dan paket perlengkapan sekolah tersebut disalurkan kepada korban terdampak banjir di 4 kecamatan wilayah Hulu Kapuas, yakni Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, dan Kecamatan Kapuas Hulu. Bantuan yang mereka salurkan tersebut merupakan hasil penggalangan dana dari masyarakat Kapuas yang dilakukan pihaknya selama kurang lebih 2 pekan. Dari hasil penggalangan dana tersebut terkumpul kurang lebih 50 juta rupiah yang kemudian dibelikan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan lainnya. Sedangkan bantuan paket perlengkapan sekolah yang berjumlah sebanyak 100 paket adalah merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kapuas yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah. Dinas Pendidikan, PGRI Kabupaten Kapuas, PGRI Kecamatan Selat, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas, Saka Widya Budaya Bakti, ini bersama-sama ya telah menggalang dana selama lebih kurang 2 minggu. Dan alhamdulillah minimal ada 50 juta terkumpul dana ini, dan kami telah membelikan beras, teh, kopi, gula, mie instan, minyak goreng. Dan kami berangkatkan hari ini. Jumlahnya berapa paket? Kalau untuk tasnya itu sebanyak 100 buah, sedangkan untuk paket sembakonya yang sudah tersedia ini 250. Nanti yang selebihnya untuk Mandau Telawang itu ada 50, jadi total 300 untuk paket sembakonya, 100 untuk perlengkapan sekolah dan tas. Suwarno berharap bantuan yang mereka salurkan ini kiranya dapat meringankan beban masyarakat di wilayah Hulu Kapuas yang terdampak musibah banjir beberapa hari yang lalu. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas, Kabupaten Kapuas, melakukan penggeledahan di salah satu rumah pelaku kurir narkoba jenis sabu di Jalan Untung Surapati, Kota Kuala Kapuas. Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas, Kabupaten Kapuas melakukan penggeledahan di salah satu rumah pelaku kurir narkoba jenis sabu di Jalan Untung Surapati, Kota Kuala Kapuas. Penggeledahan dilakukan petugas dari tertangkapnya kedua pelaku kurir sekaligus pemakai narkoba jenis sabu, yakni Rahmat Hidayat Nur alias Mehmet dan Rian Hidayat alias Dayat Kenzi, merupakan warga Jalan Untung Surapati, Kota Kuala Kapuas. Dari 2 pelaku yang berhasil diringkus, salah satunya merupakan pegawai honorer dari pemerintah daerah setempat bernama Rahmat Hidayat Nur alias Mehmet. Tertangkapnya kedua pelaku tersebut berawal dari informasi masyarakat yang resah sering melihat adanya transaksi narkoba di kediaman pelaku dan kemudian petugas melakukan penyelidikan. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Inspektur Polisi 1 Subandi mengatakan, penangkapan kedua pelaku berawal terlebih dahulu petugas menangkap Rahmat Hidayat Nur alias Mehmet di kediamannya beserta barang bukti sabu seberat 0,30 gram. Kemudian dari hasil pengembangan pelaku Mehmet bahwa barang yang diperoleh dari pelaku Rian Hidayat alias Dayat Kenzi, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku Dayat Kenzi dan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 0,26 gram. Selanjutnya, kedua pelaku beserta barang bukti yang dimilikinya dibawa ke Mapolres Kapuas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kepemilikan barang haram tersebut. Anggota Sat Narkoba telah mengamankan 2 orang di Jalan Untung Surapati, di mana sebelumnya anggota Sat Narkoba ini mendapatkan informasi bahwa di Jalan Untung Surapati ini sering terjadi transaksi narkotika ya, jenis sabu-sabu. Tidak lama itu anggota melakukan penyelidikan dan mengamankan ya, pertama yaitu Rahmat Hidayat Nur alias Mehmet, diamankan di rumahnya dan didapati 1 paket ya, kecil sabu-sabu dengan berat 0,30 gram
dan barang bukti yang lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Habis itu anggota melakukan pengembangan asal barang tersebut dari mana. Ternyata dari seorang temannya ya yang ada di Jalan Untung Suropati juga. Habis itu yaitu kita amankan saudara Rian Hidayat ya, alias Dayat Kenji. Kita amankan dan didapati juga barang bukti yaitu 1 paket sabu-sabu kurang lebih beratnya 0,26 gram. Nah, atas perbuatannya mereka kita amankan ke Polres Kapuas untuk kita proses lebih lanjut. Atas perbuatan kedua pelaku tersebut, polisi akan menjeratnya dalam pasal 114, ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 hingga 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Dalam membantu percepatan layanan vaksinasi COVID-19 bagi para lansia, Karang Taruna Murung Kramat membantu Kelurahan Murung Kramat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, melakukan jemput bola dengan menyediakan fasilitas antar jemput terhadap warga untuk divaksinasi COVID-19. Dalam membantu percepatan layanan vaksinasi COVID-19 bagi para lansia, Karang Taruna Murung Kramat membantu Kelurahan Murung Kramat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan jemput bola dengan menyediakan fasilitas antar jemput terhadap warga untuk divaksin COVID-19. Lurah Murung Kramat Bela Saputra menerangkan bahwa untuk mendukung kemauan lansia divaksinasi COVID-19 pihaknya sebelumnya melakukan sosialisasi yang gencar dan dilanjutkan menggunakan strategi antar jemput lansia, sehingga lansia nyaman untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi. Mereka pun bergerak menjemput para warga lansia dari pukul 7:30 pagi. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Murung Kramat Samani menjelaskan pihaknya akan terus mendukung pelaksanaan vaksinasi ini dan akan terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan puskesmas tempat supaya dapat mempercepat layanan vaksinasi COVID-19 bagi lansia. Pihak kelurahan bekerja sama dengan Karang Taruna menjemput satu persatu lansia yang tidak mempunyai alat transportasi dan setelah selesai vaksinasi, mereka pun diantarkan kembali ke rumahnya masing-masing. Yang dijemputkan dari 6 anggota motor ini kan semua yang bergerak dari pagi sampai selesai menjemput lansianya. Terus kalau sudah selesai nanti kita balik lagi mengantarkan lansia ke rumah masing-masing. Ada kendala nggak selama dalam penjemputan? Nggak ada kendala, aman, senang, bisa membantu mereka lah, gitu kan. Ibaratnya kan hitungannya kan daripada dia yang datang ke sini kan otomatis semangat tua gitu. Nah, lebih baik kan kita yang ibaratnya kan antar jemput beliau ke sini. Tapi sebagian besar mereka nggak ada yang menolak. Nggak ada menolak. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Pemerintah Kelurahan Murung Kramat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan jemput bola terhadap warga untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pemerintah Kelurahan Murung Kramat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan jemput bola terhadap warganya untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam melakukan jemput bola terhadap warga, khususnya para warga lanjut usia atau lansia ini, pemerintah Murung Kramat juga menggandeng para pemuda Karang Taruna setempat. Pihak kelurahan bekerjasama dengan Karang Taruna menjemput satu persatu lansia yang tidak mempunyai alat transportasi dan setelah selesai vaksinasi diantarkan kembali ke rumahnya masing-masing. Total lansia di Kelurahan Murung Kramat yang divaksinasi oleh tim puskesmas setempat berjumlah 40 orang, baik vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Nampak para lansia sangat antusias mengikuti program vaksinasi, mengingat sebelumnya mereka juga telah disosialisasikan tentang manfaat vaksinasi COVID-19 bagi kesehatan. Selama beberapa hari ini kita beserta Puskesmas sudah melakukan kunjungan dengan Ketua RT ke rumah-rumah mereka yang lansia
yang mau atau tidak mau divaksin tetap kita sosialisasikan. Jadi selama beberapa hari ini sudah kita lakukan kunjungan-kunjungan. Ya itulah hasilnya hari ini ada sekitar 40 orang, baik itu yang baru ada 20 dan 20 yang lama tahap kedua. Jadi di sini kita bersama dengan Karang Taruna kita melakukan jemput bola kepada masyarakat lansia yang tidak ada alat transportasi. Jadi mereka dijemput ke rumah, kemudian nantinya setelah selesai mereka akan diantar. Lurah Murung Kramat Bella Saputra menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 sangat bermanfaat untuk kesehatan. Karena dengan adanya vaksinasi, daya tahan tubuh akan terbentuk. Sementara itu, Iroh, warga setempat yang sudah lanjut usia atau lansia ini merasa sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Murung Kramat yang berinisiatif mengantar jemput dirinya untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Berharap, usai divaksin ini, dirinya terhindar dari virus COVID-19. Pak, tadi sudah divaksin ya Pak ya? Rasanya gimana Pak? Nyaman. Nyaman, nggak ada sakit sama sekali ya? Sebelum divaksin tadi dijemput ya Pak ya? Rasanya gimana tadi pas dijemput Pak? Sangat senang sekali Pak. Ya? Senang sekali. Sangat senang sekali ya Pak ya? Jauh nggak jaraknya dari sini? Jauh Pak, sekitar setengah 2 palan. Setengah 2 palan ya? Harapannya Pak setelah divaksin Pak? Ya mudah-mudahan tetap sembuh ya Pak. Tetap sembuh, tetap sehat ya Pak ya? Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah Kapuas TV mengabarkan. Peduli terhadap musibah banjir yang terjadi di 4 kecamatan wilayah Hulu Kapuas, PGRI Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan untuk korban terdampak banjir. Peduli terhadap musibah banjir yang terjadi di 4 kecamatan wilayah Hulu Kapuas, PGRI Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan untuk korban terdampak banjir. Semangat Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kapuas bersama Dinas Pendidikan Kapuas, Kuarcap Gerakan Pramuka Kapuas, Badan Khusus Perempuan PGRI Kapuas, Pengurus PGRI Cabang Selat, Sakawidya Budaya Bakti, dan tim Pramuka Peduli Kapuas telah bergerak menyerahkan sejumlah bantuan, barang kebutuhan pokok, serta perlengkapan sekolah kepada warga terdampak banjir. Sesampainya di lokasi banjir, Ketua Kabupaten PGRI Kapuas Kadeni langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada warga terdampak banjir di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah. Dan dilanjutkan menuju wilayah terdampak banjir lain seperti Kecamatan Timpa, Pasak Talawang, dan Kecamatan Kapuas Hulu. Bantuan yang mereka salurkan tersebut merupakan hasil penggalangan dana dari masyarakat Kapuas yang dilakukan selama kurang lebih 2 pekan. Dan hasil penggalangan dana tersebut terkumpul kurang lebih 50 juta rupiah yang kemudian dibelikan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan lainnya. Sedangkan bantuan paket perlengkapan sekolah merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kapuas yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah. Penyerahan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok serta paket perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, dan alat tulis kepada warga terdampak musibah banjir berjalan dengan lancar. Berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat di wilayah Hulu Kapuas yang terdampak musibah banjir. Untuk rasa solidaritas dan empati kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah banjir di wilayah Hulu Kapuas. Kami datang ke Kapuas Tengah ini dalam rangka menyerahkan bantuan yang Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian donasikan melalui kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak, Ibu donasikan menjadi amal jariah, amal kebaikan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menerima bisa memanfaatkannya dan meringankan beban mereka. Mudah-mudahan itu semua bisa menjalin rasa solidaritas, rasa kebersamaan, rasa gotong royong di antara kita semua. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah Kapuas TV mengabarkan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda bersama saya di Kabar Kapuas Sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.